Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bahas mengenai pertemuan 11, yaitu untuk mata kuliah sistem teknologi terkabel, yaitu mengenai perkembangan teknologi seluler 2G, 3G, dan 4G. Nah, apa aja yang dibahas? Itu yang pertama adalah evolusi perkembangan teknologi seluler di Indonesia, kemudian alokasi penggunaan frekuensinya seperti apa, dan teknologi seluler dan arsitekturnya juga bedanya apa, serta perbandingannya. Nah, untuk evolusi ini saya tampilkan sampai 5G, walaupun yang saya bahas hanya sampai 4G. Jadi diawali dengan 1G, 2G, 3G, dan 4G. Di sini ada ininya. Kalau 1G ini juga udah pernah kita bahas, itu kita pakai teknologi itu AMPS. Kemudian kalau 2G itu kita pakai multiplexingnya adalah TDMA dan CDMA. Kalau 3G itu CDMA atau e-video. Nah, di antara 2G dan 3G itu ada yang disebut dengan 2,5G. Dan di antara 3G dan 4G itu ada yang namanya 3,5G. Bedanya apa? Itu ada beda di kecepatannya. Nah, kalau di 2G itu paket data, mungkin kalau teman-teman dulu zaman paket data masih 2G, itu muncul kalau di sinyalnya itu ada tulisan GPRS atau H. Nah, ini lebih cepat ya dibanding dengan kondisi 2G. Nah, GPRS dan H ini adalah pengembangan dari 2G, yaitu di mana dia masuk dalam teknologi 2,5G. Nah, kemudian dengan 3G, 3G ini arahnya adalah mungkin teman-teman juga sering lihat, ini adalah arahnya di UMTS. Nah, kalau HSDPA dan HSUPA atau HSPA lah ya. Nah, atau teman-teman mungkin sering ketemu logo H+ di bar sinyal, di sinyal bar. Nah, itu adalah teknologi 3,5G. Tentunya bedanya apa sih 2G sama 2,5G? Bedanya hanya di kecepatan pakai datanya aja. Tapi secara arsitektur dia sama dengan 2G. Jadi kalau teman-teman bertanya kenapa nggak dari 2G nggak langsung ke 3G, ada lagi harus tengah-tengah muncul yang namanya 2,5G. Karena perubahan arsitektur itu biasanya butuh effort dari sisi operator, itu butuh effort untuk perubahan perangkat, penambahan perangkat, ada hal-hal yang perlu diperhatikan lainnya karena arsitekturnya berubah. Nah, kalau di 2G untuk biar cepat ya mereka meminimalisir atau efisiensi dananya itu dengan menaikkan menjadi 2,5G. Nah, nanti naik teknologi 3G, nanti teman-teman ketemu dengan CDMA dan UMTS atau e-video. Nah, ini kecepatannya sekitar 500 sampai 700 kbps. Nah, kemudian muncullah HSPA atau HSDPA. Nah, ini HSDPA atau HSDPA-nya sendiri merupakan pengembangan dari 3G. Jadi arsitekturnya masih 3G, tapi karena kecepatan datanya up to 7,2 Mbps ya lebih cepat ya dibandingkan 3G, maka dinamakannya tetap 3,5G karena dia lanjutan dari 3G. Gitu. Jadi tiap generasi, yang membedakan tiap generasi itu adalah arsitekturnya. Itu perlu digarisbawahi. Munculnya tiap-tiap generasi ini, generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai sekarang yang kelima, yang membedakannya setiap generasi, kenapa harus ada generasi yang baru? Karena arsitekturnya itu berbeda. Tentunya walaupun kita tahu juga kecepatannya juga berbeda, tapi selama arsitekturnya berbeda, pasti generasinya akan berubah. Tapi kalau arsitekturnya sama, jadi misalkan nih ya 2G ke 2,5G arsitekturnya sama, nggak ada perubahan segala macam penambahan perangkat atau bagaimana, itu tetap menggunakan tetap dalam teknologi 2G gitu ya. Nah, kalau secara aplikasi penggunaan teman-teman juga udah tahu kalau 1G itu kita hanya fokus pada voice. Di 2G kemarin kita bisa voice sama SMS, sedikit paket data tapi nggak cepet ya. Nah, pas 3G kita mulai masuk ke teknologi paket data, jadi lebih cepat. Ternyata 4G jauh lebih cepat lagi paket datanya. Dan teknologi 4G ini tidak bisa dipakai untuk komunikasi voice. Nah, ini yang perlu digarisbawahi untuk teknologi 4G. Jadi teknologi 4G ini tidak bisa digunakan untuk voice. Voice ini maksudnya gimana? Voice itu dan melakukan panggilan langsung. Itu tidak bisa dilakukan untuk teknologi 4G. Kalaupun 4G mau melakukan panggilan, dia basisnya IP. Jadi kita bilangnya VoLTE, Voice over LTE. Jadi melakukan panggilan tapi menggunakan jaringan LTE. Nah, kalau teman-teman mau nyoba, misalkan sekarang untuk kondisi teman-teman di handphone nih sekarang teknologinya yang terpasang adalah
4G. Coba teman-teman dalam kondisi 4G teman-teman melakukan dial atau panggilan biasa ya, bukan panggilan WhatsApp, panggilan biasa. Nanti di sinyal barnya atau bar sinyalnya itu nanti akan berubah dari 4G ke 3G. Nanti akan berubah perubahannya dari 4G ke 3G, itu teman-teman bisa cek. Nah, itu menunjukkan bahwa 4G itu tidak bisa melakukan panggilan voice biasa. Ingat, voice biasa. Tapi kalau voice based on IP, baik itu WhatsApp atau IP atau paket data lainnya, itu bisa. Jadi kalau dibilang komunikasi voice, dia bisa, tapi harus based IP. Gitu, kira-kira gitu. Ini secara perkembangan teknologinya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya bahas sampai 4G, nanti 5G mungkin akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, ini adalah alokasi frekuensi yang dipakai di Indonesia. Nah, ini saya tampilkan dulu hanya yang 900 dan 1800 atau untuk teknologi 2G. Nah, bagaimana dengan teknologi 3G? Nah, untuk teknologi 3G sendiri atau 3G ini umum itu kita bekerja di band 2100. Kemudian 4G kita bekerja di band 1800. Walaupun dalam pengembangannya ternyata 3G juga ternyata diimplementasikan di band 900. Nah, ini dikenal dengan istilah itu di operator dikenal dengan U900. Kenapa U? Ini tuh UMTS. Jadi 2100 juga nanti akan namanya juga akan menjadi U2100. Jadi maksudnya adalah teknologi 3G di band 2100 dan ini teknologi 3G di 900. Tapi yang lebih optimal tentunya di sini. Nah, kalau di U900 secara coverage dia pasti luas karena frekuensinya rendah, gitu ya. Ini teman-teman harus review kembali karakteristik frekuensi. Ini di pertemuan pertama di nirkabel ya. Jadi kalau frekuensinya makin rendah, coveragenya makin luas. Tapi kapasitasnya juga terbatas. Tapi kalau frekuensinya makin besar, memang coveragenya makin kecil. Tapi secara kapasitas dia lebih optimal. Nah, 4G ini di Indonesia diimplementasikan di band atau di frekuensi 1800. Hingga saat ini masih di 1800. Walaupun pada kenyataannya sudah mulai pengembangan di LTE 2100 atau L900. Jadi di mana LTE ini bisa diimplementasikan juga di band 2100 ataupun di LTE di 900 walaupun nggak banyak. Tapi dominan adalah di 1800. Ini dominannya di sini. Begitu juga dengan 3G. Kalau 5G seperti apa nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini saya review ulang juga. Nah, dalam sistem komunikasi bergerak atau sistem komunikasi seluler itu daerahnya dibagi-bagi menjadi beberapa sel. Ini teman-teman review kembali materi sebelumnya, di mana bentuk selnya yang paling optimal adalah bentuk heksagonal. Alasannya kenapa? Yaitu ada juga di bahasan yang pertemuan awal. Itu bisa review lagi. Nah, untuk arsitektur, ini saya sampaikan mengenai arsitektur 2G. 2G arsitekturnya secara umum itu dibagi jadi 3, yaitu bagian station, base station, dan network subsystem. Di bagian mobile station itu adalah posisinya adalah user atau bagian kita. Kita nih user nih sebagai ini adalah mobile station atau beberapa operator itu bilangnya atau literatur bilangnya itu MS. Kemudian ada bagian base station subsystem atau BSS. Nah, di BSS ini dibagi nanti jadi 2. Ada bagian BTS dan ada bagian BSC. Ya. Kemudian ada network subsystem. Network subsystem ini isinya adalah ada MSC, HRR, TLR, HIR, dan AUC. Nah, setiap bagian ini nanti terhubung dengan yang namanya interface. Nah, di 2G ada banyak namanya interface. Interface dari mobile station ke base station, dari mobile station ke BTS, ini nama interface-nya ada UM, atau kita bilangnya interface. Kemudian interface dari BTS ke BSC, itu disebut dengan interface ABIS interface. Kemudian interface dari BSC ke MSC, itu disebut dengan A interface. Fungsi-fungsinya apa? Nah, sebelum fungsi-fungsinya kita lihat dulu. Yang bisa kita lihat itu, mungkin teman-teman kalau lihat di lapangan itu cuma ada tower. Nah, di dalam yang jadi BTS itu bukan towernya. Tower itu hanya menara.
Di bawahnya kalau teman-teman lihat itu ada sejenis lemari atau kayak lemari rak segala macam. Nah itu di dalamnya berisi BTS dan BSC. Jadi yang dibilang BTS itu bukan towernya. Jadi satu tower itu bisa jadi berisi satu BTS dan satu BSC. Atau bisa jadi isinya hanya BTS aja tanpa BSC dalam satu tower. Nah satu tower itu bisa berisi BTS atau BSC. Nah BTS dan BSC ini sebenarnya nama. Jadi ini nama si perangkat yang disimpannya itu namanya BTS. Kira-kira itu. Bagaimana dengan MSC? MSC ini sifatnya ada di pusat, terkontrol di pusat. Biasanya ada di operator. Jadi ditaruh sistemnya kayak ada satu ruangan isinya ya mungkin banyak PC. Nah itu biasanya bagian yang mengatur interface keterhubungan antar BSC. Nah, teknologi 2G ini merupakan generasi kedua yang muncul tahun 90-an. Teknologi 2G memiliki fitur CSD sehingga transfer datanya lebih cepat, walaupun menurut kita ini nggak cepat banget ya, hanya 14,4 kbps. Ya, di mana nanti 2G dikembangkan menjadi 2,5G dan 2,75G yang berkecepatan 50 kbps. Nanti yang nantinya dikembangkan lagi menjadi Edge. Nah, 2,5 dan 2,75G ini teknologinya ini adalah GPRS. Kalau yang kelanjutannya 50 kbps ini adalah yang Edge. Kemudian, nah ini teman-teman bisa baca fungsi dari masing-masing bagian tadi di bagian 2G. Jadi base station subsystem sendiri dibagi jadi dua yang tadi ya, BTS dan BSC singkatannya. Antara BTS dan BSC dihubungkan oleh interface yang namanya ABIS interface. Ya, ABIS interface. Kemudian nah ini penjelasannya BTS itu apa. Kemudian BTS berkomunikasi dengan MS yang disebut nanti interface-nya ada UM interface. Fungsinya BSC untuk mengatur sumber radio, jadi misalnya keterhubungannya. Jadi yang langsung berhubungan sama user atau MS handphone gitu itu adalah yang namanya BTS, bukan BSC. Nah dari BTS nanti baru lanjut ke BSC. Jadi BTS itu isinya datanya itu kira-kira BTS itu isinya data-datanya adalah MS atau handphone kita. Kalau base station controller atau BSC itu isinya adalah konektivitas antar BTS. Nah, di bagian sini di awal tadi saya ada nulis nih, ada yang disebut dengan dalam arsitektur 2G ada OSS, SS, dan BSS. Kalau BSS, base station isinya terdiri dari BTS dan BSC. Ya, kalau operating system atau OSS itu nanti di bagian MSC. Switching system juga ada di bagian sini. Ya, lanjut lagi. Jadi tadi ada di bagian base station subsystem. Kemudian di arsitektur tadi kita ketemu yang namanya network subsystem. Network subsystem ini di sini banyak. Ada MSC, HLR, CLR, AUC, dan AIR. Fungsi-fungsinya apa? Di sini teman-teman bisa baca sendiri. Nah, tapi yang sering kita ketemui adalah yang perlu teman-teman ingat mengenai HLR dan CLR. Jadi data teman-teman, misalnya teman-teman mendaftar pakai nomor misalnya area Cimahi, berarti di BTS A misalnya. Nah, data teman-teman itu nanti akan tersimpan di BTS A sebagai statusnya di datanya HLR. Saat teman-teman pindah misalnya ke Padalarang, itu udah bukan tersimpan di HLR-nya lagi kan, datanya. Teman-teman bisa melakukan konektivitas di BTS di daerah Padalarang karena data HLR ini nanti terhubung dengan VLR, Digital Location Register, di BTS Padalarang. Jadi saling terhubung, kira-kira gitu. Kemudian ada tadi OSS, Operating Subsystem. Ini sifatnya lebih ke operation dan maintenance jaringan, pengaturan pelanggan, dan pengaturan mobile. Nah, sekarang kita lanjut ke arsitektur teknologi 2G. Nah, ini saya tampilkan dalam bentuk komparasi antara 2G sama 3G. Yang bagian atas ini mungkin teman-teman bisa lihat ini adalah bagian 2G. Yang bawah ini adalah 3G. Secara arsitektur sebenarnya nggak akan jauh beda. Yang membedakan adalah nama biasanya. Nah, jadi dari UI itu user equipment atau mobile station atau handphone kita. Nah, ini terhubung dengan tadi kalau di 2G itu namanya BTS, kalau di 3G itu namanya Node B. Dari Node B nanti akan terhubung ke namanya RNC. Nah, RNC ini kalau di 2G itu namanya BSC. Nah, jadi saya tampilin dalam bentuk seperti ini untuk komparasi. Fungsinya apa? Fungsinya sama. Yang membedakan
Yang membedakan itu cuma namanya. Jadi 2G namanya BTS, kalau 3G namanya Note B. Kalau 2G di sini namanya BSC, yang ini namanya RNC. Nah, interface-nya itu namanya juga beda. Kalau dari MS atau mobile station, dari handphone kita ke BTS itu namanya UM. Kalau dari handphone kita ke Note B itu nama interface-nya ada UU. Ini juga interface-nya namanya IUB, beda-beda. Nah, tapi yang sama adalah di kondisi yang hampir sama tapi ada sedikit modifikasi adalah di sini, network system sini. Di 2G dia hanya terbatas di bagian isinya hanya terbatas MSC, GMSC, VLR, OMC, VLR, HLR, udah itu doang. Nah, di 3G isinya sama seperti ini, cuman dia ditambahkan dengan namanya SGSN dan GGSN. Nah, internet atau paket datanya 3G itu termasuk 3,5G yang SDPA itu diprosesnya di sini. Tapi kalau untuk voice itu diproses di sini. Makanya kenapa paket datanya lebih cepat, karena dia paket datanya diproses di kasar di processing yang berbeda. Tidak jadi satu dengan voice. Beda dengan 2G ya. 2G paket data dengan voice-nya dijadikan satu dalam satu sistem. Jadi kira-kira begitu. Makanya kenapa si 3G lebih cepat daripada 2G. Jadi itu ya. Jadi secara fungsi sama, BTS sama Note B sama. Yang bedanya di nama aja. Kira-kira gitu. Teman-teman bisa baca lagi untuk ininya. Nah, sekarang kita dengan 4G. Nah, 4G ada satu bagian yang ditiadakan dari arsitektur sebelumnya. Ini kalau teman-teman lihat UI atau mobile equipment, user equipment atau handphone kita ini namanya UI. Jadi ada beberapa literatur bilangnya itu UI atau user equipment, ada juga yang bilang itu MS atau mobile station. Maksudnya adalah handphone kita ya. Nah, handphone kita ini pasti terhubung ke yang namanya kemarin kalau 2G itu BTS, kalau 3G itu adalah Note B. Nah, kalau di 4G itu namanya adalah EUTRAN. EUTRAN. Tapi isinya hanya satu ini aja. Kenapa satu? Setiap satu user ini hanya terhubung ke satu ini. Dan setiap satu EUTRAN ini langsung terhubung ke bagian namanya EPC. Jadi kalau di teman-teman lakukan komparasi di sini, di sini aja ya biar kelihatan. Nah di sini, ini adalah bagian base station system lah ya kasarnya gitu bahasanya. Nah, di bagian sini, kalau teknologi 2G sama 3G, itu isinya ada dua. Ada BTS dan BSC untuk di 2G, ada Note B dan RNC untuk di 3G. Kalau di 4G, isinya cuma satu, yang disebut dengan EUTRAN. Tanpa ada satu tambahan interface, satu tambahan perangkat lain di sini nggak ada. Dari EUTRAN, langsung terhubung ke EPC namanya. Nah, EPC ini fungsinya hampir sama dengan kalau di 2G itu hampir sama dengan yang namanya network subsystem. Jadi yang isinya MSC, HLR, VLR, AIR itu isinya sama. Fungsinya sama. Cuman di sini namanya adalah EPC. Dan kalau teman-teman lihat di sini nggak ada yang menunjukkan dia itu bisa buat voice. Di sini nggak ada MSC, nggak ada HLR, nggak ada segala macam. Adanya cuma MMA. MMA ini fungsinya sama kayak MSC, tapi lebih ke routing pakai data. Kemudian ada HSS. Kemudian dan lain-lain ya. Nah, ini adalah yang garis-garis ini adalah nama-nama interface-nya. Nah, nama interface dari UI ke EUTRAN sama yang namanya UU interface. Antar EUTRAN ini saling terhubung dengan namanya X2 interface. Jadi kalau di 2G sama 3G antar BTS nggak saling terhubung. Justru antar BTS itu saling terhubung karena adanya BSC. Jadi BSC menaungi banyak BTS sehingga antar BTS bisa saling terhubung. Kira-kira gitu kalimatnya. Tapi kalau di 4G mereka nggak butuh yang namanya model BSC atau RNC. Mereka langsung melakukan konektivitas masing-masing antara BTS-nya masing-masing atau EUTRAN-nya masing-masing. Nanti dari EUTRAN mereka langsung terhubung ke bagian EPC tanpa melewati lewat satu bagiannya lagi gitu. Nah, teknologi 4G ini jauh lebih simpel secara arsitektur memang. Dia melewati satu bagian dan karena kesimpulannya itu juga yang menyebabkan dia secara proses jauh lebih cepat dibandingkan dengan teknologi sebelumnya. Ya. Nah, secara secara peraturan jadi ada mungkin ITU ya ITUT. Nah, 4G ini diatur
Diatur dengan banyak kategori, ada sampai 8 kategori. 3GPP ya yang mengaturnya dari ITUT atau dari UN-nya, itu yang ngatur adalah ITUT. Dari ITUT itu ada ini sendiri yaitu 3GPP. Nah, 3GPP ini rilis 10 beberapa kali. Rilis 8 dan rilis 10 ini pengembangannya. Jadi maksudnya rilis gimana Bu? Ini adalah pengembangan. Dan ini pengembangan paling akhir di mana LTE bisa mencapai kategori 8 di mana sampai up to 2 giga ya, 2 gigabit per second atau 2998 megabit per second untuk red downlink. Maksimum ya. Maksimum, bukan semua dapat segitu, tapi maksimum. Kemudian MIMO layer bisa sampai 8. Jadi bukan cuman 2T2R, 2T2R, 2x2 MIMO-nya, tapi bisa sampai 8. Kemudian uplink-nya pun sampai 1497 megabit per second. Kemudian bagaimana dengan perbandingan? Nah, ini ada perbandingannya ya. Jadi secara deployment itu nih kelahirannya, ini tahunnya. Di sini perbandingan antara 1G, 2G dan 3G dan juga 4G. Bandwidth-nya, di sini bisa lihat bandwidth-nya 4G itu lebar banget, hampir 200 megabit per second. Secara teknologi 1G itu masih analog, yang lainnya sudah digital. Multiplexing-nya. Nah, ini multiplexing nanti perlu dicek lagi. Untuk 4G memang awalnya pakai CDMA. Walaupun sekarang itu CDMA-nya sudah dikembangkan ke arah OFDMA, Orthogonal Frequency Distribution Multiple Access. Jadi antara ada bedanya antara CDMA dan OFDMA. Dan untuk ilmu-ilmu kayak gini teman-teman bisa googling, banyak sebenarnya. Saya hanya menyampaikan secara garis besar. Karena kalau detail itu perlu training ya. Jadi saya tidak menyampaikan secara detail karena jatuhnya adalah training. Kalau di mata kuliah ini saya menyampaikan secara inti-intinya saja. Nanti untuk memahami pertemuan 11 ini akan dilanjutkan di pertemuan 12 yang akan membahas mengenai perkembangan teknologi 5G-nya. Nanti ada tugas yang mungkin teman-teman harus kerjakan atau review ulang. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.